Shalom, selamat malam. Saya Diana Bua dengan nomor stambuk 217 311055 kelas B. Di sini saya akan membawakan materi tentang tanaman mahkota dewa dengan nama Latin Valeria macrocarpa. Biologi mahkota dewa. Mahkota dewa dengan nama Latin Valeria macrocarpa yang termasuk dalam famili Timelaceae merupakan tanaman asal Papua dan tumbuh di daerah tropis sepanjang tahun. Mahkota dewa adalah suatu tanaman perdu yang tingginya mencapai 1,5 sampai 2,5 meter, tetapi dapat mencapai tinggi 6 meter bila tumbuh secara liar. Buah mahkota dewa berbentuk bulat seperti telur tunggal dengan panjang 4-6 cm dan lebar 3-5 cm, terdiri dari kulit daging, cangkang, dan biji. Klasifikasi tanaman mahkota dewa yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Superdivisi Embryophyta, Divisi Tracheophyta, Subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, Ordo Malvales, famili Timelaceae, genus Valeria, spesies Valeria macrocarpa. Kultur teknis. Syarat tumbuh. Pertama, menggunakan tanah yang subur dan memiliki kandungan organik yang tinggi. Yang kedua, keasaman tanah dengan pH 5,5 sampai 7,2. Yang ketiga, harus mempunyai curah hujan antara 1000 sampai 2500 mm per tahun. Yang keempat, suhu sekitar tanaman 20 sampai 33 derajat Celcius. Yang kelima, mempunyai kelembaban 70 sampai 90%. Dan yang terakhir, mempunyai ketinggian tempat 0 sampai 1600 meter di atas permukaan laut. Bahan tanam. Biji yang dijadikan benih diambil dari cabang primer yang buahnya besar sehingga baik untuk proses perkecambahan karena cadangan makanannya lebih banyak. Buah mahkota dewa yang diambil sebagai sumber benih sudah masak fisiologis, buahnya berwarna merah serta ukurannya maksimal. Penanaman. Yang pertama, pengolahan tanah. Tanah lebih dulu digemburkan lalu diberi pupuk kandang sebanyak 20 ton per hektar dan membuat lubang tanam yang digali sebesar 30 x 30 x 30 cm. Lubang tanam dibiarkan terbuka selama minimal seminggu agar terkena cukup sinar matahari. Yang kedua, pengadaan bibit. Ada dua jenis bibit yang bisa digunakan, yaitu bibit dari fase generatif atau biji dan bibit dari fase vegetatif atau stek atau cangkok. Pemeliharaan. Yang pertama, pemupukan. Lebih baik memakai pupuk alami atau organik. Tidak dianjurkan memakai pupuk kimia sebab buah ini akan dimanfaatkan sebagai obat sehingga akan berpengaruh pada khasiat tanaman itu sendiri. Yang kedua, penyiraman. Penyiraman perlu dilakukan pada saat tanam dan sesudah tanam. Saat tanaman masih kecil, hanya saja bila hari hujan, penyiraman tidak perlu dilakukan. Setelah tanaman berumur 6 bulan sesudah tanam, penyiraman relatif tidak diperlukan karena jangkauan perakaran sudah dalam. Dan yang ketiga, penyiangan. Penyiangan dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Hal ini dilakukan karena mahkota dewa termasuk tanaman
tahunan. Penyangan umumnya dilakukan selama 3-4 kali. Hama dan penyakit. Pertama, hama. Belalang. Serangan belalang hanya terjadi pada masa pembibitan. Pada awal, Anda bisa menemukan daun-daun muda tanaman akan dimakan oleh belalang. Belalang ini bisa ditemukan bertengger di pojok tanaman. Namun serangga ini tidak begitu berarti. Yang kedua, kutu putih. Serangan kutu putih bisa dikenali dari bintik-bintik putih yang tampak seperti kapas dan bedak pada dahan dekat daun dan dahan. Bintik ini juga bisa menutupi sebagian batang. Hama kutu putih biasanya muncul bila tanaman terlalu banyak ternaungi. Kita bisa menghilangkan naungan tanaman jika terlalu banyak dan menyebabkan mahkota dewa mudah terserang hama. Kita juga sebaiknya memangkas sebagian tanaman yang terserang. Setelah itu kita bisa mengoleskan campuran air dan sedikit sabun colek pada bekas sarang kutu putih. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah dengan meletakkan sarang semut hitam di bagian yang terserang kutu putih. Semut hitam diharapkan bisa memangkas kutu putih tersebut. Dan yang terakhir, jamur. Keduanya penyakit pada tanaman mahkota dewa. Belum ada laporan mengenai serangan penyakit-penyakit penting pada mahkota dewa. Kandungan kimia pada tanaman mahkota dewa. Yang pertama, alkaloid. Alkaloid bersifat detoksifikasi yang dapat menetralisir racun di dalam tubuh. Yang kedua, saponin yang bermanfaat sebagai sumber antibakteri dan antivirus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga vitalitas, mengurangi kadar gula dalam darah, mengurangi penggumpalan darah. Dan yang ketiga, flavonoid melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, mengurangi kandungan kolesterol, serta mengurangi penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah, mengurangi kadar risiko penyakit jantung koroner. Yang keempat, mengandung antiinflamasi atau anti radang, berfungsi sebagai antioksidan, membantu mengurangi rasa sakit jika terjadi pendarahan atau pembengkakan. Dan yang terakhir, polifenol berfungsi sebagai antihistamin atau anti-alergi. Manfaat tanaman mahkota dewa. Mahkota dewa dipercaya dapat mencegah dan membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit, antara lain tekanan darah tinggi, meningkatkan vitalitas bagi penderita kanker, menghambat pertumbuhan sel kanker, diabetes, asam urat, liver alergi, ginjal, jantung, termasuk juga berbagai macam penyakit kulit, mengatasi ketergantungan obat rematik, meningkatkan stamina, dan memberikan ketahanan terhadap influenza. Demikianlah penjelasan saya tentang tanaman mahkota dewa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.